ya gitulah, banyak ngomongnya tuh banyak banget gitu di situ. Terus mana tadi ngambil video, terus HP aku diambil, dirampas gitu. Aku langsung buka kan passwordnya, langsung dihapus. Tapi di HP aku yang nggak ada, yang di HP-nya Juni kan. Juni tuh ya pasti tahu ya, Juni yang wartawan itu ya. Kan dia biasa ngedit video. Wartawan Teteh itu kejadiannya gimana? Kejadian awal mulanya tuh laporin. Gini ya, aku tuh awal ditanya oleh fans, ditanya oleh fans live gitu Instagram. kan, lagi live Instagram. Jadi gimana pendapat nih, katanya jadi hak waris gitu kan. Terus aku juga nanya sama driver aku kan, gimana nih kalau misalkan salah ngomong lagi banget. Nggak apa-apa, ngomong aja. Lu maki-maki juga nggak masalah, di sini maki-maki aja, orang ada wartawan. Jadi aku bilang gini, ada yang nanya gini, netizen tuh, itu kenapa sih kok namanya si Gala diganti jadi Gala apa gitu, lupa ya, sama Pak Dodi kan diganti. Terus aku jawab, Gala Ajania. Ajania. Terus aku bilang gini, ya kita nggak usah ikut campur, tapi setahu aku sih itu kan hamil duluan, aku bilang gitu kan, udah 5 bulan. Intinya begini, di dalam pasal 27 ya, Undang-Undang ITE sesuai dengan SKB 2 Menteri, bahwa beliau ini sedang berpendapat, dan orang berpendapat itu tidak boleh dijadikan delik gitu loh. Nggak bisa, orang pendapat ditanya oleh orang kan begitu, kecuali orang sengaja membuat video untuk mencaci maki tanpa ada pertanyaan dan pendapat, itu baru itu baru murni unsurnya gitu. Tapi ini kan orang nanya pendapat gitu loh. Makanya sekarang ini orang lagi main bola ya kan, orang pemain bola ini lagi ribut, atau yang nonton ikut-ikutan, kan salah. Inilah yang kalau saya boleh menganalogikan seperti itu gitu loh. Artinya di sini saya sudah bicara sama klien saya gitu loh. Kamu nggak usah takut, karena dalam adagium saya, Vox Populi, Vox Dei, suara kebenaran ada suara Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak usah takut. Jadi lawan terus gitu. Apa yang kita takut? Menurut analogi abang tadi, Mbak, lanjut gimana kan? Kelar. Udah, tadi udah gitu. Terus mendatangi ke lokasi atau gimana? Lokasi ke rumah Pak Haji Faisal. Awalnya aku kan undang Pak Dodi awalnya ke bikin podcast itu, Bang. Iya. Bikin podcast. Yang video kamu nangis di videoin sama seseorang yang kita laporin ini. Ya, entar jadi itu video kamu udah disebar tanpa ya, izin. Ya, entar itu. Terus aku kan udah ngundang Pak Dodi, otomatis harus ngundang Pak Haji Faisal juga dong, kan bikin podcast gitu. Oke, itu permintaan dari netizen juga. Walaupun nggak ada permintaan dari netizen, aku pasti ngundang Pak Haji Faisal. Akhirnya saya nelpon Pak Haji. Pak Haji diundang ke rumah, tapi Pak Haji nggak bisa karena banyak tamu terus kan ke rumah. Akhirnya saya yang diundang sama Pak Haji ke rumahnya. Akhirnya saya datang, saya janjian, Pak, nanti pertanyaannya apa aja Mbak, katanya gitu kan. Nanti pertanyaannya yang setuju Bapak aja, nanti kita bicarakan dulu di rumah gitu. Akhirnya kita datang ke rumahnya Pak Haji di situ. Terus saya kan pas datang biasa nggak dari luar, nggak, pas salaman terus megang ngusapin ini kepala Gala gitu kan, diambil video sama asisten aku, ngambil video di situ. Terus dari situ kita lah ngobrol, udah cuma sedikit dong sih video, nggak ada yang Pak Haji lagi ngobrolin Pak Dodi, nggak ada. Saya nggak mungkin dong ngambil video sembarangan ya gitu. Kalau video itu cuma kita saking pengen membuktikan buat ditaruh di Instagram gitu ke netizen bahwa kita ini sudah tiba di rumahnya Pak Haji, itu aja ngambil videonya. Nah setelah itu saya udah 1 jam ngobrol sama Pak Haji gitu, anaknya turun, si Puji itu turun gitu ya, disuruh salaman sama bapaknya, ini salaman Mbak Tiara ini nih. Kamu ngomongin aja, kamu diancam digorok apa segala sama si P itu. Ini siapa sih katanya? Ngomongin aja, gak usah takut wartawan. Ngomong aja. Ngapain masukin orang ini, kata si Puji itu. Ngapain? Ini udah jelek-jelekin Puji loh di podcastnya. Kamu mau digorok sama siapa kemarin? Dia ngancam, kamu saya gorok, ngomong aja. Jangan takut, ngomong aja di wartawan, ngomong aja. Terus udah gitu, iya salaman dulu, nggak boleh gitu Puji, kata Pak Haji. Kita baik-baik loh sama Pak Haji, kita ngobrol udah 1 jam. Bukan yang kamu mau digorok itu loh, diancam, ntar lu gorok gitu. Iya nanti aku kan biar ngalur Bang ceritanya, jangan ini gitu loh. Terus udah gitu dia tetap nggak mau salaman ya udah nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya Puji ya nunjuk-nunjuk kayak ini ya gitulah, banyak ngomongnya tuh banyak banget gitu di situ. Terus mana tadi ngambil video, terus HP aku diambil, dirampas gitu. Aku langsung buka kan passwordnya, langsung dihapus. Tapi di HP aku yang nggak ada, yang di HP-nya Juni kan. Juni tuh yang pasti tahu ya, Juni yang wartawan itu ya. Kan dia biasa ngedit video aku. Video aku emang yang ngambil video itu asisten, terus Juni juga ngambil, terus ngambil itu yang pas masuk aja, nggak ada yang lain-lain.
yang dia yang dihapusin. Kalau yang di HP aku kan asisten tuh yang ngambilin, enggak dihapus, masih ada kok, masih aku simpen, takutnya nanti ke depannya gitu kan video apa kan di ngomongnya ngambil di seluruh rumah di videoin kan, nggak ada, itu bohong, semua bohong. Terus udah gitu dia nunjuk, lu siapa, aku mau salam aja, ih katanya, sampai tangan aku digini nih sama dia, sama si Puji itu, siapa lu katanya. Jadi kayak aku tuh kayak sampah di situ, kayak dia kayak bau lah gitu ada aku di situ. Awalnya dari situ bang. Nah dari situ akhirnya di situ oke lah deh, Kak Tiara minta maaf. Belum minta maaf nih di situ. Ngapain lu katanya bikin podcast bahas apa yang masalah baju dipakai sama Mayang yang itu. Terus aku bilang kenapa ya kok Puji bisa negor siapa Mayang seperti itu, kan Mayang adik kandungnya Vanessa, kenapa seperti itu. Nah dia nggak terima dibahas di situ. Lu udah mojokin gue katanya, lu harus bisa gue ini lo gugat lo, itu udah masuk pidana lo katanya, lu nggak ngupload di channel lu kok nggak izin sama gue katanya gitu. Gue itu lagi berduka tahu, job TV banyak loh katanya, saya nggak ambil tuh katanya ini, taunya besok dia ini. Terus udah gitu dari situ ya udah aku di situ minta maaf. HP aku kan udah di. Terus kamu yang mau digorok sama siapa tuh? PJ. Ntar lu gorok, ceritain dulu. Ya nanti itu terakhir kan mau pulang itu mah. Iya. Mau pulang. Udah jangan panjang lebar, udah itu aja cerita yang gorok aja. Enggak, biar tahu bang, soalnya kan belum tahu. Jadi dikiranya aku tuh langsung ngomong yang Hamidun itu. Iya, Jadi nggak awalnya di sini. Nah akhirnya saya kan udah minta maaf. Nangis, aku minta maaf di situ. Ya udah deh, Kak Tiara, karena tujuan Kak Tiara di sini mau menyumbangkan walaupun sedikit ya rezeki Kak Tiara untuk Gala. Satu ya, terus satu silaturahmi, terus pengen nyumbang itulah walaupun sedikit gitu. Oke, terus ya udah kalau Kak Tiara salah minta maaf ya. Harus sekarang ini juga bikin klarifikasi, minta maaf. Terus Kata si PJ. Iya, pokoknya sama semuanya. Kata si PJ, aku ya? langsung bikin loh, udah keluar dari rumah itu langsung bikin, minta maaf. Terus di situ pun aku salaman, aku diterima salaman sama dia. Aku sampai nangis kenapa? Aku saking kok gini banget gitu Dijolimin loh. lah gitu. Aku niat baik kesini kok diginiin banget sama anak kecil gitu loh, gitu. Terus udah gitu, oke lah kita pamit pulang ya, dari situ pulang. Emang yang inisial PJ. yang PJ itu dia ngomong ke kakak ipar saya. Bilang gimana? Hati-hati loh, ini saudaramu kalau besok dia ngeluarin berita-berita nggak benar, saya katanya gitu. Iya, mau digorok. Ya. Ada kata gorok, Iya nggak tahu, aku nggak ngerti apa begini, itu. lehernya gini. tapi nggak ada kata gorok. Nggak ada kata Nggak gorok. ada, kalau ngomong cuma gini aja. Cuma gini doang, dia mau ini mau ngelap daki. Kalau besok ngeluarin berita, Ngelap daki dia. berita rame berita lah Iya. gitu. Tahunnya baru aja 10 menit keluar dari rumahnya di mobil, lihat di TikTok banyak yang nge-tag aku kan. Akhirnya di situ, akhirnya anaknya malah yang di situ. Tahu nggak? Ini orang katanya kucluk-kucluk datang tanpa diundang. Terus minta maaf sama gue, untung karena ke orang tua gue baik katanya gitu. Kalau gue itu udah nggak tahu malu ya gitulah. Jadi PJ itu mengeluarkan statement di TikToknya dia sehingga viral. Dan video beliau ini sedang nangis itu dicolong oleh Ya lagi nangis itu oknum yang akan kita laporkan nanti. malah dia yang Udah ngambil menyebar video kemana-mana. aku lagi minta maaf, lagi Iya. nangis itu lagi minta Ini maaf. kan tanpa loh. izin dia mengambil video. Jadi malah aku langsung dipasang di instastorynya si I gitu kan. Jadi akibat permasalahan hukum ini sehingga Itu memunculkan siapa ya? PJ atau F kok? Si I itu siapa ya? Yang itu ngumpulin donasi siapa sih? IC udah. Oh, Nggak sebutin. M ya? Iya. PJ Iya loh yang ini yang dipasang di ini. FJ bukan PJ. FJ. F ya, bukan PJ Iya. ya. Bukan. Terus FJ. aku ngomong gini ke ke orang tuanya. Langsung WA Bapak, kan kita udah maafan nih tadi di rumah, minta tolong dong Pak, itu si Ade F gitu ya. Tolong dong, jangan jawab komentar netizen tuh seperti sama aja mau maluin saya. Kan kita udah maafan, saya udah klarifikasi loh. Ini linknya, saya kirim linknya loh. Dia udah klarifikasi. Iya, Mbak, sabar ya, kata orang tuanya gitu, sabar ya Mbak. Mbak sabar yang sabar, mungkin dia masih labil, mungkin masih anak-anak lah gitu, mungkin dia masih inget yang podcast kemarin Mbak Tiara, jadi dia masih inget. Ya kan kita udah maafan dong. Kalau gitu Pak, saya malu dong. Kalau gitu dia kayak pengen niat maluin saya gitu loh. Udah gitu ya udah Mbak saya udah larang kok Mbak, malah dilarang makin ada lagi, jadi disematkan lagi Bang. Iya. Di situ. Jadi
Aduh, banyak. Jadi Akhirnya jadi Di situ ada siapa aja teh? Ada EW kan? ya dari situ mulainya langsung lah dari Iya, situ mulai langsung saya live dibully. EW. Tahu nggak ini Ada dan EW ada di situ. EW-nya ada. ya itu si F dulu ya, si anaknya si bapak itu. Enggak, maksudnya yang laporin ini kan EW. Iya, EW Apakah yang dia ini, ada Bang. di lokasi? Ada dia, tapi saya udah 1 jam dia baru datang. Si I juga justru MI. iya, MI. iya, MI. oh gitu MI. Iya. Itu baru datang itu justru dia langsung ke atas ngobrol sama si anaknya si bapak itu gitu. Dan Intinya sih begini nggak tahu intinya, biar nggak panjang lebar intinya begini ya. Permasalahan laporan yang sumir ini dan cacat hukum ini membuat klien saya ini agitasinya tambah buruk. Yaitu agitasinya tambah buruk dalam peristiwa hukum ini dan kami akan lapor balik. Makanya kami nunggu proses penyelidikan ini dan saya sudah melayangkan surat agar ini di SP3. Kalau ini tidak terbukti, ingat, kami akan lakukan laporan balik. Karena telah merugikan nama baik klien kami sebagai artis papan atas, terkenal di dunia. Bahkan hampir ke akhirat misalnya. Oke, siap Bang. Eh.